Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mari silakan Bu. Baik, Pak. Mohon maaf, Pak, ini mengganggu waktu istirahat Bapak ya. Ah, tidak Bu, tidak apa-apa. Kebetulan lagi tidak ada kerjaan ini. Mari silakan dulu Bu. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, Pak. Kalau Bapak, kabarnya gimana? Oh, Alhamdulillah baik juga Bu. Alhamdulillah. Oh iya, Pak, sebelumnya maaf ini, Pak. Saya ingin bincang-bincang sebentar sama Bapak. Karena ada hal penting yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Wah, kelihatannya seru ini. Silakan Bu, saya sangat siap mendengar apa sih karena yang ingin diceritakan. Silakan. Jadi begini Pak, ada salah satu siswa saya yang tidak fokus pada saat proses pembelajaran. Anak tersebut suka mengganggu temannya dan saat belajar sehingga teman-temannya itu terganggu pada saat pembelajaran berlangsung dan teman-teman itu tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Oh, sejak kapan murid Ibu belajarnya seperti itu? Jadi kejadian kejadian ini Pak sejak anak itu naik di kelas 5. Dia sudah mulai tidak fokus pada saat mengikuti pelajaran yang saya berikan Pak. Selalu mengganggu teman-temannya. Ibu sekarang mengajar di kelas 5 ini? Iya Pak, betul sekali Pak. Oh, berarti sejak naik di kelas 5. Nah, apa saja yang Ibu telah lakukan untuk mengatasi keadaan murid seperti yang Ibu rasakan saat ini? Apa saja yang telah Ibu lakukan? Ya sebenarnya Pak, sudah ada beberapa metode saya lakukan di kelas saya Pak. Dan saya sudah menggunakan baik media video maupun media gambar supaya menarik perhatian anak tersebut. Terus setelah Ibu melakukan metode tadi gimana perkembangannya anak Ibu, murid Ibu itu setelah Ibu menyajikan video, gambar, bagaimana perkembangan dari tingkah laku murid itu? Ya, oke Pak. Jadi walaupun saya sudah menggunakan metode tersebut dan menggunakan media baik media video maupun media gambar, tapi anak itu masih mengalami perbuatannya Pak yang sama, masih sering mengganggu temannya, sehingga temannya itu juga tidak fokus mengikuti pembelajaran Pak. Terus terang ini Pak, selain mengganggu temannya Pak juga mengganggu saya sendiri untuk memberikan pelajaran ke teman-temannya karena akhirnya saya fokus kepada anak itu untuk selalu memberi teguran supaya tidak mengganggu temannya. Jadi proses pembelajaran itu Pak betul-betul sangat terganggu Pak akibat ulah anak satu ini. Iya, saya bisa bayangkan itu Bu, bagaimana itu ribetnya dalam kelas kalau ada anak seperti ini. Nah, Ibu kan sudah melakukan beberapa hal. Kira-kira selain yang Ibu jelaskan tadi barusan, adakah perlakuan yang lain yang belum Ibu yang masih ada dalam benak Ibu yang ingin Ibu lakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar anak tersebut? Masih ada kira-kira yang kita lakukan? Iya, masih ada Pak. Jadi saat ini saya mencoba ada dalam benak saya mencoba melakukan pembelajaran di luar ruangan Pak. Kan selama ini berada di dalam ruangan dengan memperhatikan video ataupun gambar-gambar. Jadi sekarang saya berencana melakukan pembelajaran di luar kelas supaya anak tersebut itu bisa langsung memperhatikan atau mengamati objek-objek yang ada di ruang kelas Pak. Dengan ini saya berharap anak tersebut dengan mengikuti pembelajaran di luar kelas itu bisa fokus Pak pada pembelajaran yang diberikan. Menurut Ibu mengapa Ibu meyakini bahwa rencana Ibu ini nantinya bisa menyelesaikan masalah Ibu? Menurut Ibu, apa Anda Ibu yakin dan kenapa Ibu yakin? Ya terus terang ya yakin Pak. Kenapa? Karena saya perhatikan anak ini selama ini saya belum perhatikan kelakuan ini. Ternyata anak ini
dia itu sukanya melihat atau mengamati benda-benda konkret, benda-benda nyata secara Oh, langsung. iya iya iya. Ya, jadi makanya Iya. itu terpikir di benak saya untuk melakukan pembelajaran di luar kelas supaya anak ini bisa langsung mengamati objek-objek yang ada, Pak, secara langsung. Iya iya iya. Nah, berarti kalau begitu tentu Ibu sudah mempersiapkan ini. Ya, nah, menurut Ibu apa yang bisa Ibu persiapkan untuk melakukan rencana tadi ini, untuk belajar keluar kelas itu? Apa saja yang Ibu telah rencanakan? Ya, jadi rencana awal Pak yaitu pertama ya tadi mengubah metode pembelajaran saya yang biasanya hanya berada di dalam Di ruangan. dalam kelas? Sekarang saya mau mencoba mengajar di luar kelas. Mudah-mudahan bisa berhasil nantinya Pak. Mantap, bagus. Nah, saya berharap dengan melakukan pembelajaran di luar kelas dan memperhatikan objek itu, Ibu bisa melakukannya. Nah, kira-kira dalam melakukan kegiatan tadi tersebut, rencana Ibu tersebut, tentu Ibu membutuhkan dukungan dari orang lain. Kira-kira dukungan seperti apa yang Ibu dan yang Ibu butuhkan? Jadi ya terus terang Pak dalam pelaksanaan rencana ini saya butuh dukungan. Jadi saya butuh dukungan selain dukungan dari kepala sekolah yang mungkin juga dari teman-teman Pak supaya bisa membantu saya di saat proses itu saya lakukan. Teman-teman lain utamanya yang mungkin guru-guru bidang studi yang tidak ada jamnya Pak bisa membantu saya mendampingi anak-anak tersebut dalam melakukan pembelajaran di luar kelas Pak. Nah, sepertinya apa yang Ibu rencanakan ini bagus sekali menurut saya. Dan saya optimis rencana ini bisa menyelesaikan masalah Ibu tadi ini. Saya doakan semoga usaha Ibu berjalan dengan baik. Semangat ya Bu, luar biasa Ibu ini. Semangat Pak. Dalam memperhatikan muridnya. Nah, tapi saya punya pertanyaan lagi Bu. Ya Pak. Kira-kira kapan rencana Ibu lakukan ini? Kapan kira-kira Ibu bisa lakukan rencana ini? Ya, insya Allah rencana ini saya ingin lakukan secepatnya, Pak. Kalau bisa, mungkin Senin depannya saya sudah bisa menerapkan atau melaksanakan rencana yang sudah saya buat, Pak. Luar biasa, guru hebat. Saya kagum dengan Ibu, dengan apa yang Ibu rencanakan dengan secepat. Saya berharap juga betul-betul Ibu bisa menerapkan rencana Ibu ini karena saya merasa bahwa rencana Ibu ini sangat bagus dan saya juga merasa yakin dengan apa yang Ibu pikirkan tadi mungkin memang cocok dengan siswa tadi. Dan tentu saya sangat berharap nanti setelah Ibu melakukan kegiatan program Ibu ini, Ibu bisa menginformasikan kembali dengan kita bertemu kembali berdiskusi untuk merefleksi bersama sehingga mungkin ada manfaatnya bagi saya juga atau teman-teman yang lain dan apa yang Ibu lakukan. Saya berharap kita bisa berdiskusi lagi setelah Ibu melakukan kegiatan ini. Iya. Insya Allah Pak, setelah saya melaksanakan nanti saya akan menginformasikan kepada Bapak dan bersama-sama kita merefleksinya Pak dan saya butuh masukan-masukan dari Bapak. Makasih Pak. Insyaallah. Iya Pak, terima kasih kembali. Ya. Terima kasih Pak. Maaf sudah mengganggu waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak, silahkan masuk Pak. Iya, terima kasih. Mohon maaf ini Bu, saya mengganggu istirahat Ibu ini. Oh, tidak apa-apa Pak, kebetulan saya lagi mempunyai waktu luang dan tidak ada jam belajar Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Sebelumnya ini Bu, saya minta maaf ini Bu. Saya ingin sekali bincang-bincang dengan Ibu karena ada hal yang penting yang ingin saya bicarakan dengan Ibu dan saya rasa saya merasa bahwa Ibu lah orang yang paling tepat yang bisa saya tempati untuk berdiskusi. Boleh ya Bu? Ya boleh sekali Pak, kelihatannya ini seru Pak. Silakan Pak, saya siap mendengarkan apa yang Bapak ingin sampaikan Pak, yang ingin Bapak ceritakan. Silakan Pak. Iya, terima kasih Bu atas perhatiannya. Begini Bu,
semester ini saya mendapatkan murid dari kelas salah satu murid saya itu tidak tahu membaca, Bu. Wah, padahal saya kan mengajar di kelas 6, Bu. Sudah kelas tinggi, sudah kelas yang tertinggi di SD. Nah, saya terkendala untuk mengikutinya dalam setiap kegiatan pembelajaran saya nantinya. Nah, inilah yang membuat saya bingung, Bu. Padahal saya kan sudah membuat persiapan saya untuk pelajaran selama 1 semester ini. Nah, saya bingung bagaimana caranya mengikutkan anak kan padahal dia tidak tahu membaca. Oh ya Pak, jadi kedatangan Bapak ini, Pak Armi ini mau berbicara tentang berbincang-bincang tentang masalah salah satu siswa Bapak yang belum tahu membaca ya. Padahal sudah di kelas 6. Iya, betul sekali. Iya, betul. Dan saya khawatir dengan keadaan murid saya ini. Bagaimana caranya dia beradaptasi kalau dia tidak tahu membaca. Jadi yang ingin Pak Armi harapkan dari percakapan kita ini Pak apa? Saya berharap setelah kita berdiskusi, saya bisa mendapatkan pencerahan atau mungkin saya dapat informasi, solusi bagaimana caranya supaya saya bisa secepatnya bisa membaca. Oh iya, jadi yang Bapak sampaikan itu Bapak ingin mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan Bapak yang hadapi terkait siswa yang belum tahu membaca Pak ya. Sekarang Pak, secara detailnya saya mau mendengarkan apakah anak Bapak ini apakah memang betul-betul belum tahu mengenal huruf atau maksudnya sudah ada cuman belum lancar membaca atau bagaimana Pak? Sebenarnya sih anak ini sudah tahu abjad dan sudah beberapa menyambung kata, cuma dia tidak bisa menyambungkan kalau ada konsonannya, ada nyanya atau setidaknya dia sudah kenal huruf, cuma belum bisa merangkai kata dengan baik. Nah, hal ini mengganggu saya pada saat mengajar. Pada saat saya mengajar, saya selalu berpikir bagaimana caranya ini anak bisa membaca. Nah, ini kan baru semester Bu, jadi saya bingung ini. Iya. Jadi dalam menghadapi permasalahan anak Bapak ini, apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk menghadapi hal tersebut Pak? Apa sudah ada yang dilakukan Pak? Iya, sudah ada ini Bu. Kan sudah berjalan 2 minggu ini, sudah hampir 3 minggu. Minggu pertama itu Bu, saya memposisikan anak ini duduk pas di dekat meja saya, pas di samping saya. Jadi pada saat saya mengajar, di sela-sela saya mengajar, pada saat saya lagi luang, saya membimbing anak ini untuk belajar membaca karena saya berpikir kan dia sudah kenal huruf. Saya pikir sudah bisa, tapi ternyata merepotkan sekali, sangat mengganggu karena saya harus membagi waktu saya untuk anak ini dan mengajar. Saya tidak bisa fokus mengajar. Kemudian saya rubah lagi strategi saya. Kemudian pada saat jam istirahat, jadi saya rubah lagi. Pas jam istirahat, saya panggil, kemudian saya bimbing. Baru 4 hari, kemarin capek karena kita mau istirahat. Seperti itu kira-kira yang saya lakukan, walaupun misalnya ada perkembangan, tapi sampai sekarang belum ada lagi perkembangan. Oh jadi apa yang Bapak rasakan ya saya bisa bayangkan Pak, begitu capeknya setelah mengajar, membimbing lagi anak. Saat mengajar juga tidak fokus karena ada yang akan dibimbing dan ada juga teman-teman yang harus kita memberikan materi. Sangat bagus Pak, Bapak betul-betul guru yang sangat-sangat berjempol, sangat memperhatikan anak siswanya Pak. Jadi Pak, setelah melakukan hal ini Pak, apa sudah ada perkembangan dari siswa Bapak setelah Bapak bimbing secara beberapa hari? Apakah sudah ada perkembangannya Pak? Setelah istirahat itu sekitar 4 sampai 5 hari kurang lebih itu, sebenarnya ada perkembangan, anak-anak ini sudah mampu, tapi masalahnya waktu saya yang harusnya istirahat, repot juga.
dan terutama anak ini, kalau saya sih mungkin bisa, tapi anak ini kasihan. Saya merasa dia tidak enjoy karena teman-temannya istirahat, dia harus belajar. Jadi dia kelihatan tertekan. Dan saya merasa kasihan. Sampai akhirnya saya masih merasa bingung bagaimana sih solusinya ini. Oh, Begitu kondisinya sekarang. oh iya Pak. Saya sangat paham Pak atas keadaan yang Bapak hadapi. Terus Pak, selain tadi yang Bapak sudah lakukan, apa masih ada ide atau metode-metode yang akan Bapak lakukan selain tadi Pak? Iya, kayaknya ada Bu. Bagaimana menurut Ibu begini? Saya rencana minta tolong sama teman guru yang lain di sekolah saya. Begini kan, di sekolah saya kan ada guru bidang studi bahasa daerah dengan pendidikan agama Islam. Beliau ini kan tidak mengajar tiap hari. Bagaimana kalau misalnya saya ingin minta tolong kepada mereka agar bisa mendampingi murid saya ini di awal pembelajaran di jam pertama, walaupun hanya setengah jam, secara bergiliran. Saya akan mengajak mereka berkolaborasi untuk mendampingi anak ini agar bisa membaca. Sekiranya mereka bisa meluangkan waktunya setengah jam saja, jam pertama untuk membimbing murid saya di perpustakaan. Jadi sebelum di jam-jam pertama itu. Ya, rencana Bapak sudah sangat bagus. Tapi menurut Bapak, apakah ide atau metode tersebut Bapak yakin bisa berhasil, Pak? Pada saat Bapak menerapkan hal besar harapan saya, Bu. Besar harapan saya untuk berhasil, karena waktu istirahat itu saya menggambarkan waktu istirahat itu baru 4 hari ada perkembangan. Jadi saya berharap setelah continue ini dibantu oleh teman-teman mengajar yang teman bidang studi, guru bidang studi itu bisa ada perkembangan secepatnya. Oh iya, ya mudah-mudahan Pak. Jadi dalam perencanaan Bapak ini apa saja yang Bapak butuhkan atau persiapkan untuk melaksanakan rencana Bapak? Iya, mungkin saya akan membuat jadwal dulu. Jadi ada jadwal khusus untuk kedua guru tadi. Walaupun saya belum berbicara, tapi saya bikin jadwal untuk mereka bergantian sesuai dengan saya akan menunjukkan dengan jadwal mereka, kan mereka juga mengajar. Jadi pada saat mereka tidak mengajar, saya minta tolonglah mereka membimbing murid ini untuk membaca. Kemudian saya koordinasi dengan kepala sekolah dan menyiapkan alat-alat atau buku gemar membaca yang bisa dijadikan bahan untuk membimbing anak ini. Saya itu nantinya di perpustakaan. Seperti itu. Oh iya, rencana Bapak sudah sangat-sangat sudah terancana dengan baik, tersusun dengan baik. Jadi begini, Pak, dalam persiapan hal tersebut tentu ya Bapak membutuhkan dukungan. Dukungan siapa saja yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan Bapak ini? Ya. Iya, tentu saya sangat berharap didukung oleh kepala sekolah. Karena tanpa dukungan kepala sekolah tentu susah sekali, karena harus ada izin dari kepala sekolah, karena saya harus melibatkan guru lain. Nah, jadi di samping kepala sekolah, tentu guru tersebut saya berharap beliau bersedia membantu saya berkolaborasi untuk membimbing murid saya ini. Ya, Oke. Sangat bagus Pak. Jadi kalau dari percakapan ini Pak, saya bisa merangkumnya Pak, Bapak menghadapi itu permasalahannya mengenai salah satu siswa Bapak yang tidak bisa membaca dan sudah menemukan solusinya Pak ya, yaitu dengan cara ya sudah. Alhamdulillah saya merasa sudah ada inspirasi. Dan menurut saya Pak, apa yang solusi yang sudah Bapak buat itu sudah sangat-sangat bagus dan patut diberikan jempol. Semoga apa yang sudah direncanakan berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Terus Pak, rencana Bapak ini kira-kira Bapak kapan mau implementasikan atau melaksanakannya Pak? Besok saya akan buat jadwalnya, dan saya berharap setelah saya buat jadwalnya, saya koordinasikan dengan kepala sekolah, bagi guru, dan besar harapan saya mereka bisa menyetujui sehingga hari Senin pagi siswa saya sudah bisa dibimbing oleh teman guru saya. Insya Allah, mudah-mudahan, amin. Amin. Baik Pak, saya berharap
Setelah Bapak melaksanakan nanti perencanaan ini, telah dilaksanakan, Bapak menginformasikan hasil rencana Bapak setelah Bapak melakukannya ya, supaya kita bisa merefleksinya bersama-sama ya Pak ya. Ya, saya akan mengunjungi Ibu lagi setelah ada hasilnya. Tentu saya berharap masukan, mungkin kalau ada kekurangannya saya berharap masukan dari Ibu, sehingga apa yang saya programkan ini bisa berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih Ibu, ini sudah sangat membantu saya dan saya sudah mendapatkan inspirasi. Mudah-mudahan besok saya bisa melaksanakan dengan baik kegiatan saya ini. Sekali lagi terima kasih atas diskusinya Bu, saya merasa sangat terbantu atas bimbingan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.